Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 Pendidikan Kimia Universitas Syah Kuala. Hari ini saya akan menampilkan video uji kinerja praktik pembelajaran di SMK Widya Nusantara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk presensi hari ini, silakan kalian isi pada link Google Form seperti presensi kimia pada pertemuan sebelumnya. Untuk mereview pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat kalian sudah mempelajari apa? Bagaimana bunyi hukum perbandingan volume? Ini Bu, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas bereaksi dan hasil reaksi memiliki perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Iya, betul. Lalu, bagaimana jumlah molekul dan volume gas yang diukur pada suhu dan tekanan yang sama? Pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang memiliki volume yang sama akan memiliki jumlah molekul yang sama. Ya, pintar. Berarti kalian semua masih pada ingat ya pelajaran pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk mengecek kesiapan kalian mengenai pelajaran hari ini, Ibu ingin kalian mengerjakan soal pretest. Link Google Form-nya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp ya. Silahkan sekarang kerjakan selama 5 menit. Hari ini kalian akan mempelajari mengenai asam dan basa. Ibu akan memberikan contoh salah satu penerapan asam dan basa dalam kehidupan. Siapa yang pernah sakit mah? Dalam lambung kalian itu terdapat asam lambung, di mana fungsi dari asam lambung tersebut yaitu membunuh bibit penyakit dan membantu proses pencernaan. Ketika kalian tidak makan dalam jangka waktu yang lama, maka asam lambung akan meningkat produksinya, sehingga kalian akan merasakan sakit di perut kalian. Kalau kalian sakit, pasti diminta untuk minum sakit mah, pasti diminta untuk minum obat mah. Ada yang tahu kandungan obat mah di dalamnya apa? Kandungan di dalam obat mah itu adalah magnesium hidroksida yang bersifat basa. Sifatnya basa, sehingga bisa menetralkan asam lambung yang diproduksi secara berlebih dalam lambung kalian dan menghilangkan rasa sakit dari sakit mah tersebut. Tuh. Kalau pada industri, itu contohnya bisa untuk digunakan untuk membersihkan karat atau kerak pada logam. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kegiatan membaca handout, kalian dapat menyimpulkan konsep asam dan basa menurut teori asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis dengan benar dan tanggung jawab. Kemudian, melalui kegiatan diskusi dan presentasi, kalian juga bisa menyimpulkan sifat suatu larutan berdasarkan konsep asam basa menurut teori asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis dengan disiplin, serta melalui kegiatan menganalisis data yang diberikan pada LKPD, kalian dapat memprediksi sifat dan pH larutan yang tidak dikenali menggunakan indikator asam dan basa dengan tepat dan kerjasama. Dan melalui presentasi hasil diskusi LKPD, kalian dapat menyajikan tabel hasil percobaan asam basa menggunakan indikator asam basa dengan benar. Coba kalian lihat di layar. Ini ada beberapa contoh asam dan basa dalam kehidupan. Di sini ada buah jeruk, ada sabun, dan ada obat mah. Oh, dari mana sih itu sifatnya asam dan basa? Contoh nih, ini ada buah jeruk. Pasti kalian sudah tahu kalau buah jeruk itu sifatnya asam, karena memiliki rasa asam. Sedangkan sabun, apa sifatnya? Asam atau basa? Basa. Kenapa bisa ketahuan dia basa?
Terasa licin di kulit, betul. Atau rasanya apa sih kalau kena mulut? Pernah terkena sabun? Pahit. Ya, pahit. Nah, itu adalah sifat-sifat asam dan basa. Kalau asam berarti rasanya masam atau kecut, sedangkan basa itu rasanya pahit. Nah, dan juga terasa licin di kulit. Nah, asam dan basa juga termasuk elektrolit, yaitu zat yang bisa menghantarkan listrik. Ya. Lalu, contoh sifat lainnya adalah asam ini memiliki pH kurang dari 7, sedangkan basa memiliki pH lebih dari 7. Dan asam memiliki sifat korosif, yaitu merusak logam, membentuk karat. Ya. Basa dapat menetralkan asam. Jadi itu adalah sifat-sifat asam dan basa. Nah, tapi sifat-sifat asam dan basa ini masih secara umum, belum spesifik untuk membedakan asam dan basa. Sampai penjelasan mengenai sifat-sifat asam dan basa yang secara umum tadi, ada yang memiliki pertanyaan? Ya. Selain dari rasanya, bagaimana suatu zat dapat dikatakan sebagai asam? Sebagai asam. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tadi Faris sudah memberikan pertanyaan. Ada lagi? Ya, Raihan. Bagaimana suatu zat dapat dikatakan sebagai basa? Bagaimana suatu zat dapat dikatakan sebagai basa? Ada lagi yang punya pertanyaan? Ya, boleh Amar. Konsepnya apa yang membedakan asam dan basa? Ya, konsep apa yang membedakan asam dan basa? Ada lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, tadi teman-temannya sudah memberikan pertanyaan ya. Pertama, bagaimana suatu zat dapat dikatakan asam dan basa selain dari karakteristik atau sifat-sifat yang tadi Bu Mila sebutkan. Kedua, bagaimana atau konsep apakah yang membedakan asam dan basa selain dari rasanya? Betul ya? Nah, masalah yang kalian temukan ini bisa kalian jawab, bisa kalian temukan jawabannya itu melalui diskusi kelompok. Jadi Ibu sudah memberikan handout pada Google Classroom. Silahkan kalian download di sana, ya. Kalian unduh, kalian kerjakan bersama kelompok kalian dalam grup WhatsApp. Dibaca dulu handoutnya, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya, dianalisis datanya. Jelas ya? Setelah kalian berdiskusi, bergabung lagi di Zoom untuk presentasi. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana diskusinya? Lancar. Lancar ya. Lancar pun. Baik, langsung saja kita kalian presentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok 1, silahkan presentasikan hasil diskusinya. Iya, Bu. Nama saya Faris Adlan dari kelompok 1. Ingin memberikan jawaban untuk tugas yang nomor 1. Setelah Ananda mengamati model di atas, bandingkanlah antara molekul atau ion pada model 1 sebelum dan setelah ditambah HNO3, bertambah atau berkurang.
Jawabannya molekul bertambah banyak setelah ditambahkan HNO3. Kedua, molekul ion apa saja yang terkandung dalam larutan asam nitrat setelah penambahan HNO3 ke dalam air. Pada model 1B, jawabannya H3O plus dan NO3-. Tiga, tuliskan persamaan reaksi ionisasi yang sesuai berdasarkan model 1 larutan HNO3. Jawabannya H2O plus HNO3 menjadi NO3 plus H3O plus. Berdasarkan jawabanmu pada soal nomor 3, simpulkanlah apa yang dimaksud dengan asam Arrhenius. Jawabannya, asam menurut Arrhenius adalah zat yang dapat menghasilkan ion H+ atau H3O+ di dalam air. Basa menurut Arrhenius adalah zat yang dapat menghasilkan OH- di dalam air. Nomor 2, diberikan gas HCl yang dilarutkan ke dalam air seperti pada ilustrasi berikut. Simpulkanlah berlaku sebagai asam atau basa HCl apabila ditinjau dari teori asam basa Arrhenius. Ya. HCl menjadi 2H+ ditambah Cl-. HCl adalah asam. Ya, dari presentasi hasil temannya tadi, siapa yang ingin menanggapi? Saya Bu, Raihan dari kelompok 4. Oh iya, Rehan dari kelompok 4. Itu kenapa HCl-nya hanya ada 2? Lalu? HCl-nya kenapa adalah asam? Kenapa adalah asam? Coba Faris atau Bintang atau teman kelompoknya yang lain, silahkan jawab pertanyaan dari temannya. Karena tulisan 2H-nya itu salah tulis. Salah tulis. Ya, Satunya harusnya satu H+. ya. Terus HCl itu emang asam. Karena HCl dilarutkan ke dalam air, melepaskan H+. Ya, betul. Jadi, HCl dalam air bersifat asam karena melepaskan ion H+ dalam air, seperti itu. Bagaimana Rehan, sudah jelas penjelasan dari kelompok Faris? Sudah Bu. Apanya? Itu nggak ada. Itu yang mau. Ya. Yang lain tolong di-mute, tidak ada yang berbicara ketika Aman presentasi. Pada model 3A, spesies kimia apa yang memberikan proton H+? Jawabannya adalah 2. Pada model 3A, spesies kimia apa yang menerima proton H+? Jawabannya adalah NH3. 3. Berdasarkan jawaban pertanyaan nomor 1 dan 2, simpulkanlah asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. Asam yaitu spesies yang memberikan proton, sedangkan basa yaitu spesies yang menerima proton. 4. Berdasarkan model 3B, simpulkanlah asam konjugasi dan basa konjugasi. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Jawabannya yaitu asam yaitu spesies yang mengalami kelebihan proton dan basa konjugasi yaitu spesies yang mengalami kekurangan proton. 5. Mana sajakah yang merupakan pasangan pemberi dan penerima proton pasangan? Simpulkanlah berlaku sebagai asam atau basa HCl dan air H2O ditinjau dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Serta tuliskan pasangan asam basa konjugasi. Jawabannya itu H2O tambah Cl sama dengan Cl tambah H3O plus, atau basa tambah asam sama dengan basa konjugasi tambah
asam konjugasi. Pasangan asam basa konjugasi H2O dan OH-, serta HCl dan C-. Ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompoknya Amar mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry? Enggak, Bu, sama. Sama ya. Nah, betul jawaban dari kelompok Amar ya. Asam, kalau menurut teori asam basa Bronsted-Lowry, asam yaitu spesies yang dapat memberikan proton. Dan basa adalah spesies yang menerima proton. Contohnya di sini yaitu dalam reaksi di sini asam yaitu H2O karena memberikan proton atau H-nya, H+-nya kepada NH3. Sedangkan NH3 adalah basa yang menerima proton dari H2O. Seperti itu ya. Kita lanjut ke teori asam basa Lewis yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Silahkan kelompok 3 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum, saya Muhammad Nandifa, perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan Ananda terhadap model 4, tuliskan unsur pada spesies di atas yang memiliki pasangan elektron bebas. Jawabannya adalah NH3. Yang kedua, berdasarkan hasil pengamatan Ananda terhadap model 4, manakah spesies yang berperan sebagai asam dan basa? Jawabannya adalah asam yaitu BF3 dan basa NH3. Yang ketiga, berdasarkan transfer elektron yang terjadi pada model 4, maka simpulkan apa yang dimaksud dengan asam dan basa menurut teori Lewis. Jawabannya adalah asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron. Yang keempat adalah simpulkanlah berlaku sebagai asam atau basa HCl dan air H2O ditinjau dari teori asam basa Lewis. Jawabannya adalah HCl ditambah H2O menjadi H3O ditambah Cl. Yang kelima, jelaskan bahwa reaksi-reaksi berikut merupakan reaksi asam basa seperti contoh pada contoh di atas. Jawabannya H+ ditambah NH3 menjadi NH4+. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Kenapa NH3 berperan sebagai basa? Ya, kelompok 3, Amal bertanya kenapa NH3 di sini sebagai basa. NH3 sebagai basa melepaskan elektronnya kepada H+. Betul kok, jawaban dari dari Nandifa ya, betul. Berarti Nandifa sudah menjawab pertanyaan dari Amar. Sudah terjawab, Mar, pertanyaannya ya, Mar? Iya, Bu. Ya, jadi dalam teori asam basa Lewis, asam adalah yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron. Di sini di contohnya yaitu NH3 dan H+. H+ di sini sebagai asam Lewis, sedangkan NH3 sebagai basa Lewis. Karena NH3 memberikan pasangan elektronnya kepada H+, membentuk senyawa baru, senyawa kompleks yaitu NH4+. Gitu ya. Baik, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan? Ibu, saya mau nanya dong, Bu. Ya, boleh, silahkan. Ibu, apakah ada contoh asam atau basa Lewis pada kehidupan sehari-hari? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Dalam kehidupan sehari-hari, itu terdapat asam dan basa Lewis. Contohnya apa? Untuk basa Lewis, contohnya itu ada pada nikotin. Nikotin, salah satunya pada rokok, itu memiliki rumus molekul C10, H14, dan N2. Nah, N di sini, unsur N di sini adalah unsur yang memberikan
pasangan elektronnya. Jadi nikotin bersifat basa lemah. Ya. Itu adalah contoh basa Lewis dalam kehidupan sehari-hari. Sudah jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Rehan Zulwarif dari kelompok 4. Sini saya akan mempresentasikan tentang indikator asam basa. 1. Perhatikan gambar di atas. Berdasarkan gambar di atas, analisis hubungan warna larutan yang telah ditambahkan ekstrak kol ungu dengan harga pH-nya. Jawab, ekstrak kol ungu menghasilkan perbedaan warna pada pH yang berbeda. Pada larutan asam menghasilkan warna merah sampai ungu. Pada larutan basa menghasilkan warna biru sampai kuning. Nomor 2, adakah indikator lain selain kol ungu yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa? Apa syarat suatu zat dapat dijadikan indikator asam dan basa? Jawabannya, ya ada, yaitu kunyit, kembang sepatu. Suatu zat dapat dijadikan indikator asam dan basa apabila stabil dan memberikan warna yang berbeda pada larutan asam dan basa. Nomor 3. Pengujian sifat larutan asam atau basa dapat menggunakan kertas lakmus. Seorang peserta didik diminta untuk memprediksi suatu larutan X menggunakan kertas lakmus. Ya. Data yang diperoleh menunjukkan kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Prediksikan sifat larutan X tersebut. Jawab, larutan X memerahkan lakmus biru dan lakmus merah tetap merah. Maka larutan bersifat asam atau memiliki pH kurang dari 7. Nomor 4. Diketahui trayek perubahan warna indikator sebagai berikut. Pak Andi mengajak siswanya melakukan praktikum untuk memperkirakan pH air limbah menggunakan beberapa indikator buatan. Hasil yang diperoleh dari suatu sampel air limbah ketika ditetesi beberapa indikator adalah sebagai berikut. 1. Terhadap indikator metil merah memberi warna kuning. 2. Terhadap indikator bromtimol biru memberi warna biru. 3. Terhadap indikator phenolphthalein merah. Berdasarkan data yang diberikan, prediksikan atau perkirakan beberapa pH air limbah tersebut. Kemudian diperkirakan bagaimana sifat air limbah tersebut, asam atau basa. Jawabannya lebih dari 10. Nomor 5. 2 buah larutan A dan B diuji dengan beberapa indikator asam dan basa. Diperoleh hasil sebagai berikut. Larutan A, 1. Dengan kubis merah, larutan berwarna hijau kebiruan. 2. Dengan lakmus merah, berubah menjadi biru. 3. Dengan lakmus biru, tetap biru. 4. Dengan phenolphthalein, menghasilkan warna merah. Larutan B. 1. Dengan kubis merah, larutan berwarna merah. 2. Dengan lakmus biru, berubah menjadi merah. 3. Dengan lakmus merah, tetap merah. Nomor 4. Dengan phenolphthalein, menghasilkan warna tak berwarna. Berdasarkan hasil uji tersebut, buatlah tabel data pengamatan berdasarkan data yang diberikan dan simbolkan sifat larutan A dan B tersebut. Jawab. Larutan A, kol merah menjadi hijau kebiruan. Lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru. Phenolphthalein menjadi merah. Larutan B, kol merah menjadi merah. Lakmus merah menjadi merah, tetap menjadi merah. Lakmus biru menjadi merah dan phenolphthalein menjadi tak berwarna. Sekian dari kelompok saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, ada yang ingin bertanya mengenai jawaban kelompok 4 mengenai indikator asam dan basa? Setahu saya pH-nya yang lebih dari 10 itu basa, bukan asam. Ya, oh ternyata
Amar teliti ya. Benar, nomor 4 ini pH-nya lebih dari 10 hasilnya. Jawaban kelompok Raihan benar. Lebih dari 10, betul pH limbahnya. Tapi kalau lebih dari 10, pH-nya itu apa? Betul Amar, dan kelompoknya yaitu dia bersifat basa. Gitu ya. Kelompok Arrhenius, silahkan simpulkan hasil diskusinya. Menurut teori Arrhenius asam basa, asam adalah zat yang melepaskan dalam air. Sedangkan basa adalah zat OH- yang dilepaskan ke dalam air. Ya, betul. Kesimpulannya dari kelompok 1 mengenai teori asam basa Arrhenius. Selanjutnya kelompok 2 mengenai teori asam basa Bronsted Lowry, silahkan simpulkan hasil diskusinya. Ini adalah kesimpulannya adalah asam adalah Ya. zat proton ya. Zat yang melepaskan proton. Kalau basa, Zat yang menerima proton. ya, bagus, betul. Untuk kelompok 3 silahkan simpulkan teori asam basa Lewis. Menurut teori Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron. Ya, betul. Itu kesimpulannya ya. Satu zat dapat dijadikan indikator asam dan basa apabila memberikan warna yang berbeda pada asam dan basa. Ya, betul. Ayo yang lain tetap duduk tegak. Saya share screen, saya akan memberikan penguatan dari konsep yang kalian sudah pelajari, yang sudah kalian diskusikan. Silakan diperhatikan. Sudah terlihat berbagi layar dari saya? Sudah. Oke ya. Kalian perhatikan. Ini adalah yang kalian pelajari hari ini, teori asam basa dan indikator asam dan basa. Ya, teori asam basa yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Benar, tadi jawaban kelompok 1 sudah bagus, mantap. Asam adalah zat yang melepaskan ion H+ dalam air, sedangkan basa adalah zat yang melepaskan ion OH- dalam air. Dalam teori asam basa Arrhenius itu berpacu pada konsep suatu zat sebagai asam dan basa apabila dilarutkan dalam air. Dalam teori asam basa Arrhenius juga dikenal sebagai ada asam monoprotik, diprotik, dan triprotik, serta asam poliprotik. Itu tergantung dengan jumlah H+ yang dilepaskan. Kalau H+ yang dilepaskannya 1, maka dia asam monoprotik. Kalau 2, seperti ini, berarti dia asam diprotik. Selanjutnya ada teori asam basa yang kedua, yaitu teori asam basa Bronsted Lowry. Jadi, asam adalah spesi atau zat yang memberikan proton atau donor proton. Sedangkan basa adalah akseptor proton atau menerima proton, menerima H+. Ya. Ibu akan berikan contoh. Nah, di sini ada HCOH dan H2O bereaksi membentuk HCO- dan H3O+. HCOH di sini sebagai asam karena memberikan H atau protonnya, memberikan H+-nya kepada H2O. Sehingga HCOH berubah menjadi HCO- dan H2O berubah menjadi H3O+. Ya. Di sini HCOH sebagai asam karena memberikan H+, sedangkan H2O sebagai basa karena menerima H+. Ketika HCOH kekurangan H+-nya, kekurangan H-nya, maka disebutnya basa konjugasi. Sedangkan ketika H2O sudah menerima H, disebutnya asam konjugasi. Inilah disebutnya pasangan asam basa konjugasi. HCOH dengan HCO-, kemudian H2O dengan H3O+, yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Ya, yang selanjutnya ada teori asam basa Lewis.
Menurut teori asam basa Lewis, asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah zat yang memberikan pasangan elektron. Kemudian ini adalah contohnya. Di sini H2O dan H+ bereaksi membentuk H3O+. H2O di sini sebagai basa Lewis karena memberikan pasangan elektronnya kepada H+. Nah, contoh lainnya H+ dan NH3. NH3 juga sebagai basa karena memberikan pasangan elektronnya kepada H+. Sedangkan H+ adalah asam Lewis karena menerima pasangan elektron dari NH3 membentuk NH4. Sudah jelas ya? Nah, selanjutnya ada bagaimana cara kalian mengenali atau mengidentifikasi suatu asam dan basa. Karena tidak semua bisa kalian cicipi, kalian rasakan melalui indera lidah kalian. Karena ada zat yang tidak bisa dicicipi ya, ada yang beracun. Kalian bisa menggunakan indikator asam dan basa. Ada beberapa indikator asam dan basa, bisa menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru, ada yang menggunakan indikator alami, ada indikator buatan yang berupa larutan. Jadi pada kertas lakmus, pada larutan asam, merah tetap merah, biru jadi merah. Sedangkan pada larutan basa, lakmus merah berubah jadi biru, lakmus biru tetap biru. Ya. Dan pada netral, merah tetap merah, biru tetap biru. Ini indikator alami. Indikator alami itu contohnya ada mawar, kunyit, kol merah, kembang sepatu. Syaratnya adalah bisa dijadikan sebagai indikator alami itu jika memberikan warna yang berbeda pada asam dan basa. Gitu ya, itu konsepnya. Contohnya di sini ada kunyit memberikan warna kuning pada zat asam, sedangkan pada basa dia merah jingga. Jelas warnanya sangat berbeda. Sedangkan kembang sepatu dia pada asam warnanya merah, pada basa dia warnanya hijau. Ini adalah indikator buatan. Ada metil jingga, metil merah, bromkresol hijau, dan bromtimol biru, serta fenoksalin. Ini hanya beberapa dari contoh indikator buatan yang bisa digunakan. Mereka masing-masing memiliki trayek perubahan warna. Ya, trayek perubahan warna yang berbeda. Contoh soalnya di sini, diketahui trayek perubahan warna indikator sebagai berikut. Hasil analisis air hujan menunjukkan sebagai berikut. Terhadap indikator metil jingga warnanya kuning, bromtimol biru warnanya biru, terhadap indikator fenoksalin menghasilkan tak berwarna. Lalu analisislah data tersebut, kemudian simpulkan pH air hujannya. Kalian bisa lihat di sini, untuk metil jingga 3,2 sampai 4,4 ternyata hasilnya kuning, berarti 4,4 ke kanan. Sedangkan untuk bromtimol biru itu kan 6 sampai 7,6 hasilnya biru, berarti 7,6 juga ke kanan. Sedangkan untuk fenoksalin hasilnya tak berwarna, maka 8 ke kiri. Ya. Nah, 8 ke kiri di sini dipilih irisannya ternyata menghasilkan irisan pada 7,6 sampai 8. Jadi pH air hujan dapat disimpulkan adalah 7,6 sampai 8. Atau 7,6 lebih kecil sama dengan pH lebih kecil sama dengan 8. Ya, sekian penjelasan dari Ibu mengenai teori asam basa dan indikator asam basa untuk menguatkan konsep yang kalian temukan tadi. Sampai sini, jika tidak ada pertanyaan, mari kalian simpulkan hasil dari pembelajaran kalian hari ini. Terdapat 3 teori asam dan basa, teori Arrhenius-Kronstadt, teori dan teori asam basa Lewis. Suatu zat dapat dijadikan indikator asam dan basa apabila menghasilkan warna yang berbeda dalam asam maupun basa. Ya, betul. Pintar ya kesimpulannya hari ini ya. Kita refleksikan pembelajaran hari ini. Manfaat apa yang sudah kalian peroleh setelah kalian belajar materi asam dan basa? Kita jadi tahu asam dan basa dalam kehidupan, Bu. Ya. Dan kita jadi tahu cara mengobati sengatan tawon. Oke, betul ya. Tadi udah saya kasih tahu ya caranya ya.
Lalu bagaimana diskusi kelompoknya? Seru tidak kalau belajar pakai diskusi kelompok? Seru Bu, senang Bu. Oke, sebagai bahan refleksi juga, coba kalian jawab pertanyaan ini secara langsung. 1, 3, 4, 5. Berapa? A. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lanjut nomor 3. Yang merupakan asam yang mana? 1, 2, 5. 1, 2, 5. Betul, pintar. Nomor 4. Yang merupakan asam diprotik yang mana? C, Bu. Oke, benar. Bagus sekali. Nomor 5 yang terakhir. Nomor 5 jawabannya apa? C, Bu. Pintar, pintar semua. Bagus, good job. Berarti kalian sudah paham materi hari ini ya. Oke. Untuk soal-soal latihan selanjutnya ada di link Google Form yang saya kirimkan melalui grup WhatsApp. Silakan kalian kerjakan ya. Untuk minggu depan, silakan kalian pelajari materi mengenai cara membuat indikator asam dan basa serta cara melakukan percobaan asam dan basa. Kalian cari tahu materinya, kalian pelajari untuk minggu depan. Ya. Serta tugas individunya adalah kalian membuat peta konsep mengenai teori asam dan basa. Sudah selesai pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Ya, dan mari kita berdoa bersama-sama untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.